Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas mengenai prediksi atau gambaran terkait dengan soal penilaian akhir semester atau PAS ya, ganjil untuk mata pelajaran PPKN kelas 9 jenjang SMP. Tapi sebelumnya silakan kalian subscribe, like, share ya kepada teman-teman kalian agar mendapatkan manfaat yang sama ya dalam belajar kali ini. Baiklah, soal untuk nomor 1, Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila menjadi titik. Ada 4 pilihan di sini. A. Sumber acuan dalam menyusun etika kehidupan penyelenggaraan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Landasan politik yang menghindarkan praktik-praktik politik tak bermoral dan tak bermartabat. C. Suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum. D. Nilai-nilai yang dianutnya mengandung unsur-unsur kenegaraan yang tinggi. Untuk soal pertama ini kalian diminta untuk menganalisis ya, untuk mencermati Pancasila sebagai dasar negara. Dari 4 pilihan tersebut mana yang paling tepat? Ya, jawabannya adalah A ya. Sebagai sumber acuan dalam menyusun etika kehidupan penyelenggaraan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan soal pertama tadi Pancasila sebagai dasar negara. Soal yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Ada 4 pilihan di sini. Yang A, penjabaran dari pola perilaku hidup manusia Indonesia. B, kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. C, cara pandang bangsa Indonesia dalam menghadapi kemerdekaan. D, norma dasar yang menjadi pandangan hidup masyarakat Indonesia. Nah, kira-kira jawabannya Pancasila sebagai pandangan hidup? Ya, jawabannya adalah yang B ya. Kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Soal ketiga, salah satu bentuk suatu kelompok tertentu untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis ditandai dengan peristiwa. Tentunya kalian sudah tahu ya, di negara kita pernah ada sebuah peristiwa, yaitu terkait dengan keinginan suatu golongan ingin merubah Pancasila ya, menjadi ideologi komunis. Itu kalian sudah tahu ya, jawabannya adalah A, itu gerakan 30 September ya, PKI, Partai Komunis Indonesia. Soal keempat, harapan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Orde Baru yang ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen tidak sepenuhnya terwujud. Hal ini disebabkan antara lain karena apa yang menyebabkan kira-kira pada masa Orde Baru melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang ini tidak sepenuhnya terwujud. Yang A, presiden berasal dari militer. B, demokrasi Pancasila dilaksanakan dengan baik. C, presiden lemah dalam mengontrol lembaga negara lainnya. D, Pancasila dijadikan alat politik dan diwarnai dengan kediktatoran. Kira-kira mana jawaban yang paling tepat? Ya, jawabannya adalah D ya. Pancasila dijadikan alat politik dan diwarnai dengan kediktatoran ya. Ini yang menyebabkan Pancasila dan Undang-Undang tidak dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Soal kelima ya, soal terakhir di kesempatan kali ini, yaitu tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal ya, ini kita diminta menunjukkan pasal yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Pilihannya ada 4. A 27 ayat 1, B pasal 27 ayat 3, C 28 ayat 1,
dan D pasal 28 ayat 3. Mana jawaban yang tepat? Ya, jawabannya adalah B ya. Pasal 27 ayat 1 itu terkait dengan persamaan kedudukan di depan hukum ya. Pasal 27 ayat 3 itu tentang bela negara. Jadi kewajiban bela negara, tentunya ini berkaitan dengan pertahanan dan keamanan ya. Yang C pasal 28 ayat 1 berkaitan dengan kebebasan memeluk agama ya. Dan 28 ayat 3 ini berkaitan dengan kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat dan lain-lain. Jadi itu prediksi atau gambaran soal ya, yang akan muncul pada PAS ya, penilaian akhir semester ganjil, khususnya untuk materi PPKN. Silakan kalian pelajari, kalian kumpulkan materi-materi ya, bahan-bahan yang berkaitan dengan soal-soal ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerjakan PAS dengan baik, dan tentunya dengan harapan PAS kali ini mendapatkan hasil yang memuaskan. Itu saja dari Bapak, terima kasih. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.